Aku masih teringat jelas saat pertama kali ada kapal yang datang dari negeri Tionghoa ke pelabuhan Sriwijaya. Saat itu, semua orang berkerumun, semuanya berkumpul. Tetapi entah mengapa, mataku langsung tertuju pada satu sosok misterius. Seorang pemuda yang sangat amat tampan, gagah, dan rupawan. Rasanya aku ingin tahu sekali siapa nama pemuda itu. Pokoknya saat itu juga aku memutuskan untuk mencari tahu siapa namanya. Pengawal, kamu tahu tidak sih siapa pemuda yang gagah, tampan, dan rupawan di sana? Hahaha, siap Tuan Putri. Dia adalah Tan Bun An, seorang pangeran yang datang dari negeri yang sangat amat jauh, negeri Tionghoa. Dia datang ke sini dengan maksud tujuan untuk berdagang, Tuan Putri. Wah, namanya Tan Bun An. Nama yang sangat indah, sama seperti mukanya. Saat pertama kali aku bertemu dengan dia, aku sudah tahu bahwa kami amat sangat berbeda. Budaya, ras, warna kulit sangat berbeda denganku. Tetapi ternyata perbedaan itulah yang membuat kami dapat saling memahami. Aku masih ingat saat itu kami sangat sering bertemu di pelabuhan, di pasar, bahkan di kerajaan. Kami menghabiskan waktu bersama, bersenda tawa, bergurau, dan berbagi cerita. Kami amat saling memahami. Meskipun perbedaan sangat mencolok di antara kami, tetapi kami tetap saling mencintai. Hari demi hari, kami bertumbuh dengan cinta yang sangat kuat di antara perbedaan kami. Namun pada akhirnya, dia harus bertemu dengan ayahku, Raja Sriwijaya. Siti Fatimah, berani-berani sekali kau ingin menikahi Tan Bun An, pemuda yang sangat berbeda dengan kita, Siti Fatimah. Apakah kau tahu itu? Ras, budaya, warna kulit, bahkan keyakinan menjadi tembok yang sangat tinggi di antara kalian. Berani sekali kau. Jangan sampai kau memalukan rakyat dan negerimu sendiri, Siti Fatimah. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku. Bukan maksudku ingin memalukan negeri dan rakyatku sendiri. Bukan maksudku begitu, Ayah. Tetapi memang nyatanya kami saling mencintai, Ayah. Apa masalah dari itu? Jika memang perbedaan yang menyebabkan kita tidak bisa bersatu, maka Ayah salah besar. Karena sebab perbedaan itulah kami dapat saling memahami. Kumohon Ayah, izinkan aku untuk menikah dengan Tan Bun An. Sudah, cepat panggilkan Tan Bun An ke sini. Aku akan memberikannya persyaratan untuk menikahimu.
Siap yang mulia, saya adalah Tan Bun An, pangeran yang datang dari negeri seberang, negeri Tionghoa. Saya berniat untuk menikahi Tuan Putri yang mulia. Maafkan saya karena perbedaan kami tidak dapat memisahkan kami. Oh, jadi kau yang berani-beraninya ingin melamar putriku, Putri Sriwijaya Siti Fatimah, benar? Apakah kau tahu, apakah kau sadar Tan Bun An bahwa kita sangat amat berbeda? Kau berasal dari negeri yang sangat amat jauh di sana, yang ras, budaya, agama sangat berbeda dengan kami. Apakah kau sadar itu, Tan Bun An? Jika memang kau ingin menikahi putriku, maka aku akan memberikanmu satu persyaratan. Bawakan 6 guci yang berisikan emas dari negerimu. Maka aku akan memikirkan untuk menerimamu sebagai calon menantuku. Apakah kau paham, Tan Bun An? Saat pertama kali aku mendengar persyaratan dari ayah, aku sudah tahu bahwa yang diuji saat ini di antara kami bukan hanya harta, tetapi bagaimana kami dapat mengatasi perbedaan di antara cinta kami. Apakah dia sanggup? Apakah Tan Bun An rela pergi ke negerinya? Aku sangat khawatir. Aku sangat khawatir. Bagaimana jika dia tidak sanggup? Bagaimana dia tidak kembali lagi ke sini? Kau bersabarlah sayangku. Aku, Tan Bun An, akan pergi ke negeriku untuk mengambil emas itu dan menyanggupi persyaratan dari ayahmu. Kuharap kau dapat menungguku di sini sembari berdoa kepada Tuhan agar aku dilancarkan urusannya. Ya Tuhan, kumohon dengan amat sangat untuk bantulah pasanganku untuk dapat pergi ke negerinya dan menyanggupi persyaratan dari ayahku. Aku harap cintaku dan dia dapat bersatu. Kumohon ya Tuhan. Namun hari demi hari aku menunggunya di sini, di negeri Sriwijaya. Dia pergi ke negerinya sana untuk menyanggupi persyaratan dari ayahku. Aku terus bersabar dan berdoa kepada Tuhan agar dia dapat segera kembali, agar kami dapat menyatukan cinta kami yang berbeda. Kuharap dia dapat segera menemuiku. Hari demi hari, akhirnya ada kapal yang datang ke pelabuhan Sriwijaya. Kapal tersebut adalah kapal Tan Bun An. Akhirnya dia kembali lagi ke sini membawa guci-guci tersebut. Aku sangat lega. Kuharap kami bisa menikah. Tetapi ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan punya caranya sendiri untuk memberikan kami pelajaran. Guci yang dibawa Tan Bun An dari negeri Tionghoa ternyata saat dibuka isinya adalah sayur asin. Semua guci dibuka lalu yang isinya hanya sayur asin tanpa ada kejelasan apapun. Tan Bun An marah, ayah kecewa, bahkan Tan Bun An berteriak, "Apa-apaan ini? Mengapa isinya hanya sayur asin? Cepat kau buang semua guci yang ada, karena aku tidak sudi melihat guci tersebut."
Tetapi saat kubuka lagi, ternyata ada emas. Emas ini terdapat di bawah guci ini. Dia tersembunyi di bawah agar selamat sampai tujuan. Apa? Jadi dari tadi guci tersebut isinya adalah emas. Tidak bisa aku biarkan. Guci-guci itu akan aku ambil sendiri ke dalam Sungai Musi, karena aku sangat mencintai Siti Fatimah. Tambunan! Kau tega, Tambunan. Kau tega meninggalkanku pergi ke Sungai Musi sana hanya demi guci-guci itu. Kau tega, Tambunan. Tidak bisa begini. Aku suatu saat akan ikut menyelam ke Sungai Musi itu agar kita dapat bersatu apapun caranya. Suatu saat kau akan melihat bahwa ada dua gundukan pasir di antara Sungai Musi itu yang disebut Pulau Kemarau. Pulau Kemarau itu akan menjadi bukti bahwa cinta kami memang akan bersatu apapun caranya. Entah antara perbedaan yang ada akan kubuktikan dari pulau itu. Jika kau pergi ke sana, kau akan mendengarkan secarik air Sungai Musi lalu dedaunan, yang berarti itu adalah suara kami, suara dari perbedaan yang memang tidak dapat bersatu. Aku tahu cinta kami memang tulus di antara perbedaan ini. Itulah aku, Siti Fatimah, putri dari kerajaan Sriwijaya dan saksi dari cinta yang tak bisa bersatu.